Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Akuntansi? Jaya, 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 yes. Imam, siapkan doa untuk pagi ini. Siap. Baik, seluruhnya siap, gerak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, hari ini adakah yang tidak masuk, izin, sakit, atau apa tanpa keterangan? Oke, ibu absen ya. Albika, Hadir. Anggun, Aprilia, Chelsea, Fadila, Dia Ayu, Fani, mana Fani? Franciscus, Rizka, Hana, Hendrik, Ica, Intan, Safitri, Salwa, Siti
Randika, Ridaya, Gista, Hadir. Gita, Hadir. Imam, Laras, Hadir. Putri, Rifki, Sally. Oke, berarti semua berangkat. Dipertahanin ya. Jadi sampai nanti kalian kelas 3, Ibu harap kalian setiap pelajaran komputer akuntansi Mayop kalian berangkat. Karena kalian tahu kalau Mayop itu diujikan. Bahasa lainnya apa? UKOM. Apa itu KOM? Uji kompetensi. Ya, jadi setiap siswa yang sekolah di SMK Kejuruan akan melakukan uji kompetensi di kelas 3 untuk kelulusan. Itu kegiatan akhir tahunnya. Jadi nanti kalian kalau misalnya sehari nggak berangkat, udah berarti 2 kali pertemuan nggak berangkat, berarti ketinggalan ya. Jadi Ibu harap setiap pelajaran Ibu kalian wajib berangkat ke sekolah, ke lab. Kalau kesini juga jangan lupa kalian membawa alat tulis. Jangan kesini cuma tangan kosong. Jadi kalian nanti setelah keluar dari lab ada hasil, ada punya catatan. Baiklah, kita hari ini memulai pembelajaran. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya, minggu kemarin kalian mempelajari apa? Mempelajari apa? Prosedur penjualan belum. Prosedur pencatatan kartu persediaan, kartu utang, dan kartu piutang. Coba yang masih ingat gimana cara mengentry ke dalam program Mayop kartu piutang? Yang mau jawab silahkan berdiri. Siapa? Ibu yang tunjuk. Apa kalian yang bersedia menjawab? Silakan. Siapa yang tahu bagaimana cara mengentry kartu piutang? Bagaimana caranya? Silakan. Ayo. Oke, Rifki silakan berdiri. Bagaimana cara mengentry kartu piutang? Yang pertama, klik menu setup, Ya. lalu customer balance, Iya. klik add cell, kemudian klik OK. Oke. Nah, itu. Baik, terima kasih. Yang kedua, bagaimana cara mengentry kartu utang? Bagaimana cara mengentry kartu utang? Silakan yang bisa ingat bagaimana kemarin waktu praktikum, pilih menu apa? Kalau tidak ada yang bisa menjawab, Ibu tidak akan menerangkan materi selanjutnya. Oke, Ibu tunjuk. Ibu tunjuk ya. Coba si Imam, bagaimana mengentry kartu utang? Berdiri jawabnya. Gak jelas soalnya di belakang. Yang keras ya jawabnya. Kartu utang. Pertama? Balance. Setup. Set up. Terus? Supplier balance. Supplier balance. Habis itu klik add purchase. Add purchase. Klik enter terus oke. Oke. Nah, udah ingat? Sudah ya? Baik. Untuk hari ini kita akan belajar masalah materi baru, meneruskan materi sebelumnya. Coba. Hari ini kita belajar apa? Menu transaksi perdagangan dan piutang. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah
prosedur pencatatan menu transaksi pembayaran piutang dengan benar. Oke, terima kasih Chelsea. Jadi kita hari ini akan mempelajari bagaimana prosedur pencatatan penjualan transaksi di dalam Mayop, ya. Terus yang kedua, menganalisis prosedur pencatatan menu transaksi penjualan dengan benar. Nah, yang ketiga, menganalisis prosedur pencatatan menu transaksi pembayaran piutang dengan benar. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana sih penjualan, transaksi penjualan itu kalau di program Mayop cara mengaplikasikannya seperti apa. Tapi sebelumnya, Ibu mau nanya, penjualan menurut kalian itu apa sih? Pakai bahasa kalian sendiri. Penjualan itu transaksi. Oke, Hana, silakan. Jadi penjualan adalah kegiatan yang bertujuan mencari pelanggan dan mencari keuntungan. Oke, mencari pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Ada pengertian lain menurut kalian apa? Penjualan. Ada pendapat lain? Silakan. Apa itu penjualan? Siapa yang mau menambahkan? Silakan. Oke, penjualan ada berapa penjualan? Penjualan ada dua. Sebutkan, penjualan ada dua. Apa aja itu penjualan? Tunai dan penjualan kredit. Oke, penjualan tunai. Penjualan tunai itu menurut kalian pengertian penjualan tunai itu apa sih? Penjualan kredit itu apa sih? Silakan. Siapa yang udah ada angan-angan? Bu, aku pengen jawab daripada disimpan di hati nanti kalian jadi nggak bisa tidur. Ayo, penjualan tunai itu apa? Silakan bisa searching di HP. Fran, penjualan tunai itu apa, Fran? Penjualan tunai. Oh iya, penjualan dengan menggunakan uang cash. Contohnya kamu beli hari ini belum sarapan, beli nasi uduk di kantin, ya. Penjualan secara kredit, siapa yang tahu? Dengan angsuran ya. Oke, contoh. Siapa yang bisa menyontohkan? Siapa yang bisa menyontohkan penjualan secara kredit? Adakah di sini yang kredit HP? Kredit motor? Nggak tahu ya? Nggak tahu, itu urusan orang tua ya. Mungkin kredit apa? Kredit pacar? Oh, kredit lemari. Kata Hana. Hana, kamu kredit lemari. Itu berapa harganya? 2 juta. Angsurannya? Hitung aja angsurannya 200 ya. 200 ribu. Mungkin kalau bunganya 1% jadi berapa? Hitung. Dia harganya 2 juta. Diangsur selama 10 kali. 10 kali kan 10 bulan. Bunganya 1%. Jadi setiap 1 bulannya itu dia harus ngangsur berapa? Dihitung. Coba siapa yang bisa? Angkat tangan. Jelasin. Yang pintar matematika, pintar akuntansi. Menghitung bunga. Bunganya berapa? Angsuran wajibnya berapa itu? Berarti berapa? 220. Ya, benar? 1%. 202.000, iya, benar. Jadi angsurannya setiap bulan kalau belum bunga itu 200.000 ditambah bunga 20.000, jadi 220.000 selama 10 bulan. Coba dikaliin 220.000 dikali 10 berapa? 2.200.000 bunganya berarti itu keuntungan kolesinya ditambah dengan keuntungan penjualan yang lainnya itu untuk membayar karyawan, untuk membayar pajak dan sebagainya. Nanti
kalian mudah-mudahan keluar dari sini kerja di bukan jadi tukang kredit ya. Ya nggak apa-apa sih jadi tukang kredit, nggak apa-apa sih tukang pancing kredit gitu. Penghasilan banyak juga kan, nggak apa-apa. Banyak kok kalian keluar dari SMK itu nanti mau kalian mau kerja di mana bisa ketemu. Tuh, jadi tadi kan banyak yang bilang penjualan itu tadi apa? Si penjualan tunai tadi apa kamu? Pelanggan, mencari pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Coba dibaca dari siapa yang ini ya? Panik kelihatan nggak Pak? Hah? Kelihatan? Coba Pan, dibaca Pan. Apa Pan itu Pan? Pencatatan menu transaksi penjualan. Penjualan adalah Penjualan merupakan sebuah transaksi keuangan yang menjadi nadi dalam sebuah usaha. Perusahaan memperoleh pendapatannya dari penjualan barang atau jasa. Transaksi keuangan penjualan ini dilakukan dengan memberikan kredit kepada pelanggan. Jika dilakukan secara kredit, berarti akan dicatat sebagai keuntungan. Oke. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahin adalah dari penjualan barang atau jasa. Tapi selama 1 tahun ini dari semester 1 kalian di kelas 11 sampai di semester 2 kalian di kelas 11, sekarang kalian udah semester 2, Ibu memakai perusahaan dagang untuk praktikum komputernya. Karena kenapa? Ibu merujuknya di UKK nanti ujian kompetensinya di UKOM, kalian itu pakai perusahaan dagang, bukan pakai perusahaan jasa ataupun perusahaan manufaktur. Tapi kalian juga harus tahu penjualan jasa itu apa. Contohnya penjualan jasa itu seperti apa? Coba yang tahu silakan tunjuk tangan. Penjualan jasa apa? Wah, salon, bengkel, ya. Terus apa lagi? Laundry. Nah, itu juga bisa. Sebenarnya bisa kita waktu praktikum mayap itu bisa. Cuman karena Ibu mengarahkan nanti kalian di UKK-nya perusahaan dagang, ya udah kita pakai perusahaan dagang aja. Yang kita bahas adalah perusahaan dagang. Itu penjualan tunai dan penjualan kredit. Tadi sudah dibahas penjualan tunai itu apa sih, penjualan kredit itu apa sih, ya kan? Garis besarnya sama. Penjualan yang dibayarkan secara tunai oleh pembeli dan penjual ini dapat selesai hanya dalam 1 transaksi. Penjualan kredit merupakan penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur dalam rentan waktu tertentu. Contohnya tadi kita kredit lemari. Ini lucu ya gambarnya, itu siapa gitu kan? Itu Imam sama siapa ya? Satunya si Fran. Cocok. Transaksi penjualan tunai. Nah, ini langkah-langkah pengaplikasian ke dalam program Mayo. Yang pertama adalah klik comment center, sales, dan enter sales. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan layout. Ini nanti kalian bakal mempraktekkan minggu depan bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam menu transaksinya. Kalian masih bingung? Coba silakan kalian catat dulu. Yang dicatat yang ini aja, yang penting-penting aja. Klik comment center, sales, enter sales. Sudah. Judulnya langkah-langkah penjualan tunai. Langkah-langkah penjualan tunai.
bagaimana tampilan enter sales itu seperti apa. Biar kalian nanti paham, minggu depan kalian ingat. Sudah? Oke, kita lihat kalau pengaplikasiannya di komputer Mayop itu seperti apa. Masih ingat ya kemarin ya? Nanti keluar dari sini kalian lupa semua. Aduh, pusing. Ngulang lagi. Masih ingat cara membukanya? Kalau create apa? Kalau open? Nah, langkah yang tadi yang kalian catat apa? Sales, enter, sales nih. Di sini kan ada account, banking, sales, time billing, segala macam ini nanti kalian ngerjain di sini. Karena penjualan bahasa Inggrisnya apa? Sales. Nah nih, tadi caranya seperti ini nih. Sales, terus enter. Nah seperti ini nih munculnya. Munculnya seperti ini. Nanti diingat tanda checklistnya ini tolong dihilangkan. Ya, customernya apa? Di sini dilihat nanti di LKPD waktu kalian waktu praktikum nanti kalian bawa LKPD yang Jayantama. Di sini misalnya toko Armida nih diklik 2 kali atau use customer. Nah, termin dilihat. Setiap penjualan selalu ada termin kecuali dia faktur atau nota kredit. Kalau di sini sudah ada terminnya, berarti kalian tidak bisa kalian nggak perlu mengganti. Tapi kalau misalnya belum ada terminnya, ini digantiin given, diskon B-nya 10 hari, balance B-nya 30 hari, diskonnya berapa? 2% sama 1%. Nih. Kalau misalnya faktur ini di sini ini COD. Bukan Shopee COD ya. Ini karena faktur penjualan jadi in given. Jadi berapa tadi? 10, 30, 2% sama 1%. Ini termin. Date-nya yang perlu kalian isi adalah invoice. Itu invoice di situ di soal adalah nomor faktur. Date di situ ada di soal. Nah setelah itu kalian di sini nih kayak gini nggak bisa diketik nih. Pilih nih tanda layout. Nah terus pilih yang mana? Item. Tuh. Sip adalah jumlah atau quantity. Di sini misalnya quantity-nya 1. Nah, untuk mengesampingkannya di situ adalah bisa kalian pakai tanda panah atau bisa kalian pakai TAB di keyboard kalian. Di sini apa misalnya? Lemari. Price adalah harga. Harganya berapa di situ? Bukan jumlah harga dikali quantity, tapi jumlah satuan, harga satuan. Nah, di sini PPN atau NT. Kalau masih NT diganti PPN. Kalau udah semua ini sama, udah kita menyocokkan total amount, ada break atau tidak, untuk melihat itu harus sama, total amountnya harus sama dengan yang di soal. Kalau misalnya beda berarti ada satu mungkin salah tanggal, yang kedua mungkin dia tidak ada diskonnya. Sampai sini paham ya? Besok mudah-mudahan waktu praktikum kalian paham. Terus yang penjualan secara tunai. Nah ini contohnya tadi nih. Contohnya ini terus tadi cara pengaplikasiannya. Nih.
Nanti Ibu share PPT-nya di grup. Nah, yang kedua adalah retur. Apa itu retur? Pengembalian barang. Coba retur pengembalian. Contohnya seperti apa retur pengembalian barang atas apa? Barang rusak. Bagaimana prosedur pencatatannya? Tuh, silakan ditulis langkah-langkah pengaplikasian retur. Klik comment center sales enter sales. Udah gitu aja. Oke, kita langsung ke mayopnya. Sales enter sales. Soalnya tadi seperti ini. Nih. Nah, diingat kalau retur itu ada nota kredit. Diingat nota kredit. Nah, ini kepada siapa? Toko Lavender. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Kita lihat. Nah, tadi ini diapain? Dihilangi. Ini toko Lavender. Nah, anggap aja invoice-nya. Invoice-nya 01/NK. Tanggalnya dibiasain kalau invoice itu kalau bisa ini ya hurufnya huruf besar ya. Toko Lavender. Nah, ini termin. Ingat kalau faktur itu terminnya nggak ada. Terminnya nggak ada. Jadi tadi kita ganti pakai apa kalau nggak ada? COD. Invoice-nya diisi pakai huruf besar, date-nya diisi. Kalau udah semua, terus kita pilih sheet tadi adalah quantity. Nah, ini yang perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami. Kalau nota kredit, quantity-nya pakai minus, misalnya -1. Sama caranya. Misalnya ini harganya berapa? Misalnya harganya 5.678.000. Yang kedua juga sama, pakai minus juga. Nah, hasilnya minus kan? Diingat ya, kalau minus itu kalau di dalam komputer kok Bu punya aku nggak minus ya, tapi dalam kurung podo wae. Ya, besok jangan nanya waktu pas ujian kalian, Bu kok aku nggak minus ya, bukokin temennya. Tapi padahal di dalam komputer kalian itu minus nggak ada, tapi dalam kurung. Jadi diingat ya. Terus ini udah jumlahnya udah sama. Kalau seperti ini udah soal jumlah antara di komputer dengan yang ada di soal sama, setelah itu direkod. Nah, setelah direkod di situ ada kata-kata register. Nah, silakan klik register, tanggalnya diisi. Setelah tanggalnya diisi, terus diklik return and credit. Return and credit sudah diklik, pilih apply to sale. Klik lagi, terus tanggalnya diisi, ID-nya diisi, terus di tap sampai finish change-nya 0. Kalau setelah itu langsung
report. Bagaimana Bu mau melihat hasil jurnalnya CTRLR? Oh ini belum masuk karena belum masukin ya. Ingat untuk melihat jurnal CTRLR. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nanti Ibu bagikan, setelah ini Ibu bagikan ke KPD, kalian mengulas lagi materi yang disampaikan. Nah satu lagi, ini pelunasan piutang belum? Pelunasan piutang, kita lihat pelunasan piutang itu di LKPD, di soal UKK tahun kemarin itu muncul di dokumen 2 dan dokumen 3. Di dokumen 2 itu pelunasan piutang karyawan. Nih, kalau tidak berkaitan dengan penjualan dan pembelian, tapi dia berkaitan dengan kas, itu masuk ke banking. Ya, ini pelunasan piutang. Pelunasan piutang yang perlu kalian ketahui adalah masuk ke banking. Pelunasan piutang karyawan berarti banking spend money. Nah, banking spend money karena dia di atas 1 juta dia masuknya cash in bank. Tapi kalau dia di bawah 1 juta masuknya petty cash. Ini sama halnya di sini cek atau cek itu diisi invoice, date-nya diisi, amount-nya itu ada jumlah. Di sini ini adalah jurnalnya. Misalnya pelunasan piutang, bahasa Inggrisnya apa? Accurate express. Lihatnya gimana? Di soal depannya. Nah, kalau udah seperti itu, di sini misalnya CQ nomor 01-BKF. Jadi di sini nanti ACCT-nya diisi pelunasan piutang tadi apa? Akurat expense. Terus kalau udah gitu rekod. Ini pelunasan piutang pembayaran gaji kan karyawan. Nah, ada lagi pelunasan utang dagang. Pelunasan utang dagang ini nanti kita prakteknya setelah Ada pertanyaan? Oke, video bisa kita lihat di sini, kita akses. Oke, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, kita lihat video tutorial bagaimana cara pengaplikasiannya ke program MyDoc. Tadi kan secara garis besarnya sudah ditunjukin ya, kalau praktekin. Lebih jelasnya nih, silakan menyaksikan, lihat yang penting dicatat. Siapa tahu nanti waktu kalian diskusi ada temennya ya, kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal PT Jaya Tama menggunakan komputer akuntansi aplikasi ABS Accounting atau My Accounting, di mana ini merupakan video bagian 3 karena video yang pertama saya sudah membuat nama akun dan saldo awalnya. Di video kedua ada persediaan customer, supplier, serta link pajaknya. Untuk link videonya bisa dibaca di deskripsi pada video kali ini.
Pada video kali ini kita akan menginput dokumen transaksi yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita mulai untuk dokumen transaksi yang pertama. Dokumen yang pertama ini terjadi pada tanggal 1 Desember 2021, di mana ini merupakan bukti kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, untuk transaksi ini akan kita catat di menu banking karena tidak ada kaitannya dengan penjualan maupun pembelian, jadi menggunakan banking lalu spend money. Sekarang kita tulis tanggalnya. Jadi kalau menggunakan Mayop, tanggal terlebih dahulu kita ganti agar tidak salah. Biasanya tanggal adalah tanggal saat kita lagi mengerjakan. Oke, kita tulis ininya 01 BKK. Jumlah uangnya adalah yang ini, 30.250.000. Kita tulis memonya, pembayaran gaji karyawan November 2021. Oke, itu pembayaran gaji karyawan November 2021. Akun yang kita gunakan adalah akun Accurate Spend nih, nomor 2 Accurate Spend. Karena waktu di saldo awal yang ini ya, Accurate Spend ini ada angkanya 31.250 sama ya. Ini yang kita gunakan. Oke, kalau udah record. Nah, lalu dokumen pertama sudah ya, menggunakan banking spend money. Nah, kalau mau lihat nih di Accurate Spend sekarang sudah tidak ada angkanya karena sudah kita gunakan. Oke, ini ya pencatatannya tadi. Sekarang dokumen 2, bukti kas masuk, di mana ini adalah pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November atas nama Seni Andrea. Oke, kita catat karena kas masuk tidak ada kaitannya pembelian dan penjualan juga, maka kita menu banking lalu receipt money. Tanggalnya dulu diubah, lalu kita buat ID-nya, ke nomornya 01 BKM. Uang yang kita terima 1.875.000. Nah, sama seperti ini, kita buat keterangannya, pelunasan piutang karyawan. Akun yang kita gunakan adalah order receivable. Nah, kita bisa lihat di account, ini dia order receivable, angkanya yang ini. Oke, kalau udah kita record. Selanjutnya dokumen nomor 3. Ini merupakan bukti kas keluar, di mana terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 untuk pelunasan kepada PT Andara sebesar 396.098.750 rupiah. Kita catat di purchase karena ini pelunasan hutang dagang yang ada kaitannya pembelian barang dagangan. Lalu kita klik pay bill, lalu kita cari suppliernya PT Andara, terus tanggalnya kita ubah dulu 4/12/2021. Kita buat nomornya di sini 02 BKK. Uang yang kita bayarkan adalah 316.098.750. Angka yang ini kita catat di sini. Oke, kalau udah taruh di amount apply.
baru enter. Nah, di sini sudah otomatis muncul diskon. Bagaimana kalau misalnya kok Bu saya nggak muncul ya angka diskonnya? Mungkin waktu input saldo awal lupa terminnya, bisa jadi. Lalu apalagi Bu saya udah buat misalnya tanggalnya diperhatikan, mungkin terminnya udah, tapi tanggal saldo awalnya salah, tahunnya mungkin belum diganti, misalnya seperti itu. Kalau udah record, kan muncul seperti ini, kita okekan. Karena kita belum buat link account untuk diskon tadi. Jadi kita klik diskon ya, attack diskon. Oke, diskonnya kita pakai akun purchase diskon. Kalau purchase ya purchase diskon. Nah, jadi centang di bagian diskon ya. Oke, record print letter. Oke, sudah. Jadi yang ini tadi kita catatnya di pay bill ya, yang ini. Kalau mau lihat jurnal lengkapnya ada di bagian all. Ini dia. Jadi diskonnya itu 9.776.250. Ini sebenarnya sama dengan kayak manual juga. Ini dia ya. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen 4. Ini voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan. Nah, kalau pembelian perlengkapan berarti kliknya banking spend money. Apabila kas kecil, pojok kiri atas diganti petty cash. Oke, tanggalnya kita buat tanggal 5. Nomornya 01 kakak. Angkanya 1.218.750 rupiah. 1.218.750 ya. Oke, sama ya. Oke, kalau udah kita buat pembelian perlengkapan. Akun yang kita gunakan adalah office supplies. Tapi jangan lupa pojok kiri atas adalah petty cash dan tanggalnya adalah tanggal 5. Kalau udah record. Oke, dokumen yang kelima. Dokumen 5 adalah transaksi penjualan secara kredit. Di sini tur penjualan yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2021. Nah, ini kita akan catat di menu sales, lalu enter sales. Namanya toko lavender. Nah, kita tulis nama toko lavender. Nih, terminnya otomatis sudah terisi ya. Karena apa? Saat kita input nama customer, kita sudah membuat terminnya. Makanya setiap muncul akan muncul terminnya dengan sendirinya. Nah, ada di bagian kedua. Lalu tanggalnya kita ubah tanggal 6 bulan 12 2021. Lalu nomor fakturnya kita masuk. Oke, layoutnya hitam. Sekarang kita masukin barangnya nih 20. Pakai tab saja. Ini yang LJ1P. Oke. Harganya kita lihat nih. Harganya lihat yang ini kita salin aja. 5687.500. Enter. Yang berikutnya adalah 18. LJ2P. Harganya 8312500. 8.312.500 rupiah. Oke. Lalu karena kita input itemnya kemarin di video kedua sudah pakai teks. Nah, di sini otomatis teks. Sekarang kita bandingkan jawabannya. Nah, ini dia. Tulisan yang ada di sini di faktur ini harus sama yang kita buat. Nah, sama ya.
Rp289.712.500. Tuh PPN-nya juga sama, 26.337.500 sama. Jadi yang ada di faktur ini di Mayop kita salin. Nah, sama persis. Kalau misalnya PPN-nya nggak muncul berarti pojok ini masih NT, ya. Angkanya sama seperti ini. Oke, kalau udah kita report. Oke, untuk melihat semua yang sudah kita junang ada di sini. Kalau melihat keseluruhan ada di all. Nah, kalau mau lihat yang penjualan tadi ada di sales yang ini. Demikian video kita kali ini sudah menginput dokumen transaksi dari nomor 1 sampai dengan 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Coba Ibu ingin merefleksikan lagi tadi bagaimana cara menginput pelunasan piutang, pembedanya antara utang dengan piutang, dokumen 1 dan dokumen 2. Silakan, siapa yang mau menjawab? Berdiri. Tadi kan ada kan pelunasan gaji karyawan dengan pelunasan utang pembeli. Karena kalau kalian bisa menjawab selalu ada poin tambahan, jadi enak tuh nanti nilainya nambah-nambah terus. Oke, silakan. Salwa mungkin. Gimana tadi untuk pelunasan piutang gaji karyawan masuk ke banking, spend money. Terus untuk pelunasan pembayaran utang masuk ke banking, spend money. Jadi bedanya itu ya, kalau dia pelunasan piutang kayak gaji karyawan itu banking, spend money. Tapi kalau untuk pelunasan pembayaran pembelian banking, spend money. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi. Ibu minta kalian untuk membagi kelompok. Satu kelas ini terdapat 24 siswa, dibagi menjadi 5 kelompok. Hari ini maju kita undi. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ayo, apa ibu yang mau menentukan kelompoknya? Sendiri, silakan. Siapa kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5? Silakan gabung. Ayo sit. Ini hari Jumat, hari pendek. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, 1, 2. Ya, 1 sampai 5 kelompok yang sebelumnya waktu itu, yang minggu kemarin. Ayo, silakan. Peran dibagi ke kelompok. Silakan duduk per kelompok jadi ibu paham siapa aja kelompoknya, nanti berbagi kelompok 1, 2, 3-nya. Karena kita ubah bukan kelompok 1, 2, 3. Siapa tahu yang kali ini jadi kelompok 1 jadi kelompok 3.
Rizky, kamu kelompoknya siapa? Ya udah, cepetan. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Tolong dilihat di LKPD ada berapa soal. Itu yang di depan. Tolong ya, yang di depan itu nama anggota kelompok, ditulis siapa aja. Lembar yang kedua, di situ ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Misalnya untuk menghemat waktu. Ini kelompoknya si Tri ada 5 orang. Misalnya nomor 1 siapa yang ngerjain? Hana. Nomor 2 siapa yang ngerjain? Si Fran. Nomor 3 si Tridaya. Jadi tidak berfokus sama satu soal dalam satu kelompok itu. Jadi kalian bisa dibagi, ini bisa boleh dilepas. Nanti kalau waktu mengumpulkan di status lagi. Oke? Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kita presentasi 10 menit. Gampang itu. Apa yang dari video tutorial ini tadi kalian salin di situ. 3, 4, 5. Bilang ya. Rizka 1, kelompoknya Intan 2, Imam 3, Waras 4, Rika 5. Silakan kerjakan dari sekarang 10 menit buatnya. Jadi dilepas aja itu. Ini ya, kalian yang sendiri kelompok mana yang nanti akan presentasi kertas ya. Ya, silakan. 5. Ya Allah. Gak apa-apa loh, Vika jadi terkenal. Siapin pertanyaan ya, kelompok lainnya. Udah selesai? Yang kelompok 5 yang mau maju. Udah selesai belum? Oke, gue kasih waktu
Kelompok 5 mau presentasi, siapkan pertanyaan yang berkaitan dengan penjualan, terus perlunasan piutang, langkah-langkahnya, siapin pertanyaannya. Silakan kalian presentasi. Satu kelompok wajib tanya satu untuk menambah nilai diskusi kalian, pertanyaan besok ketemu satu tanya. Beda. Oke, silakan. Silakan. Jadi moderator, kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Durasi dan Fadila Indonesia. Jawaban nomor 1. Menurut Rudianto 2013, piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Menurut Muslim 2013 menyatakan bahwa piutang terjadi karena penjualan barang dan jasa tersebut dilakukan secara kredit yang umumnya dilakukan untuk memperkaya penjualan. Menurut Munandar, piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayarannya bagaimana telah sampai satu tempo. Kesimpulan dari para ahli itu apa? Klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Dengar nggak yang di belakang? Enggak, orang itu sendiri. Udah lanjut. Perhatiin ya kelompok yang lain, kalau kelompok yang di depan lagi presentasi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Contoh prosedur mencatat piutang wesel yang gagal bayar. Piutang usaha debit beserta kredit, piutang bunga kredit. Nggak tahu. Coba diketik di sini kan. Biar mereka itu paham. Ini contohnya. Bacakan saja. Nih. Sini, kalian maju ke belakang sini nggak apa-apa. Soalnya kalian jadi guru. Itu contoh prosedur pencatatan wesel. Allowance for them. Bacakan silakan yang kelas suaranya. Dalam perusahaan mengeluarkan wesel 90 hari, di mana bunganya 10%, dengan nilai 2 juta pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk PT Sukses yang membayar utang usaha sudah melewati tanggal jatuh tempo senilai 2 juta. Maka pencatatan ayat jurnal untuk penerbitan wesel tagih tersebut adalah penerbitan wesel bayar selama 90 hari, bunga 10%. Utang usaha debit, wesel bayar kredit sebesar 2 juta. Coba ke atas lagi contoh soal. Nah, coba 2 juta itu dapatnya dari mana? Perhatiin, 2 juta dari mengeluarkan wesel 90 hari di mana bunganya 10% dengan nilai 2 juta pada tanggal 1 Juli 2020. Tuh, Sukses membayar utang usaha sudah melewati tanggal jatuh tempo senilai 2 juta. Maka mencatatkan transaksi jurnalnya seperti yang sudah dijawab oleh aku tadi.
jawabannya tolong di-share ya. Lanjut ke bawahin. Tuh, selain itu ada lagi cara-caranya. Selain itu, untuk menentukan nilai jatuh tempo pada wesel berbunga dapat dihitung dengan cara besarnya bunga 2 juta dikali 10% dikali 90 dibagi 360 sama dengan 50.000. Coba Tik jelasin itu 10% tadi yang dari mana? Kan dari soalan. Terus 90 dari tadi banyak 90 apa tadi? Dibagi 360 itu apa? Sampai sini temenmu nih menjelasinnya cukup bagus ya, pakai contoh. Coba dipahami. Itu untuk cara menghitung bunganya. Sampai sini paham? Paham. Lanjut ke bawah nih tuh. Berapa yang perlu dibayar? Berapa yang perlu dibayar? Anda dapat mengetahui nilai jatuh tempo wesel yaitu sebesar 2.050.000. Pokok tambah bunga. Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran wesel tersebut adalah wesel bayar sebesar 2 juta debit, beban bunga 50.000 debit, kas 2.050.000 kredit. Sampai sini ini menurut ibu sih dia menjelaskan dengan contoh yang sangat sederhana, jadi mudah dipahamin. Kalau ibu paham, apakah kalian paham? Paham. Silakan kalau ada yang mau tanya, kita berdiri kasih nama. Sebelum saya tutup, ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk kelompok 1, biar menambah nilai kelompok kalian. Silakan. Ayo berdiri. Kita berdiri kita. Silakan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya. Sebutkan pengertian piutang wesel. Piutang wesel. Tadi sudah disebutkan contohnya, tapi belum disebutkan artinya. Silakan langsung dijawab, tidak apa-apa. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pengertian piutang wesel. Piutang wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, ini kayak gitu seharusnya sisi awal loh. Bukan ibu moderatornya. Baik, ada yang bertanya? Apa perbedaan gagal bayar dan piutang tak terbayar? Apakah itu sama? Tolong jelaskan. Apa? Gagal bayar. Perbedaan gagal bayar dan piutang tak terbayar. Apakah itu sama? Pelajaran bahasa Indonesia itu kata-kata nanti yang beda. Gagal bayar dengan tak bayar. Gagal bayar. Jelas loh itu. Sama apa enggak? Kalau tidak bisa menjawab, biar dilempar ke kelompok lain yang biar bisa menjawab mereka. Perbedaan gagal bayar dan piutang tak terbayar. Gagal bayar atau one prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang individu tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang-utang yang dibuatnya. Misalnya, tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan. Sementara piutang tak terbayar adalah sebagai kerugian pada laporan tak terpenuhi dan pengulangan dari akun aset piutang. Karena
kata-katanya aja. Ibu bilang tadi kosakatanya gagal sama tidak. Tidak jadi dilamar, tidak jadi dilamar. Gagal dilamar. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa? Gagal lamaran, tidak jadi lamaran. Ayo, kelompoknya. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, jelaskan pengertian piutang wesel. Piutang wesel sudah ada contohnya, tapi tadi lupa dikasih tahu apa itu pengertian wesel. Apa piutang wesel? Tadi pertanyaan tadi. Oh enggak, lagi Savitri. Sudah. Pengertian gagal bayar. Tadi udah. Nantiin. Oke, silakan Laras. Laras saya mau bertanya. Berdiri Laras, perkenalkan Dalam penjualan ada syarat 10 cara membacanya. Iya, Laras. Cara membacanya bagaimana? N/30 2/10. Termin ya. Itu termin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Laras. Arti dari 2/10 N/30 adalah dengan syarat ini pembeli akan diberikan potongan 2% jika ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan waktu pembayaran paling lambat adalah 30 hari. Sudah jelas. Oke, satu pertanyaan lagi untuk kelompoknya Savitri. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan lagi? Nyerah kah? Nyerah, ya udah, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Cukup jelas mereka. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kalian kayaknya ngantuk semua. Ngantuk semua. Ngantuk semua. Coba kalian berdiri. Tegakkan otot-ototnya. Coba berdiri.
baper katanya. Dia nervous. Baiklah. Untuk presentasi hari ini dan untuk materi hari ini, yang presentasi hari ini cukup baik ya, penguasaan materi sudah bisa, dan untuk peserta tolong hargain yang di depan. Kalau di saat presentasi jangan HP-an. Ibu mengizinkan kalian memakai HP itu untuk searching, bukan untuk tiktokan. Kenapa ibu tadi pilih ice breakingnya tiktokan? Karena kalian itu setiap ada ibunya menjelasin atau temennya presentasi malah nonton TikTok. Giliran suruh prakteknya nggak bisa, malu-malu. Tadi udah tak kasih kesempatan loh, siapa tahu nanti di videoin kalian jadi terkenal untuk TikToknya. Apalagi si Rifki ya. Jadi besok lagi kalau misalnya ibunya menjelaskan atau temennya presentasi di depan, jangan buka TikTok atau IG-an. Giliran disuruh maju TikTokan nggak bisa, suruh joget TikTokan tak kasih kesempatan nggak bisa. Nah kan, padahal di itu loh bagus tadi. Oke. Silakan buka. Nah sekarang ibu izinin, silakan buka di grup WA kalian. Di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan materi yang hari ini kita pelajarin. Jadi nanti kita seperti biasa, ibu pakai quizzes. Di situ nanti langsung keluar hasilnya. Silakan dimulai dari hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Enak-enak soalnya? Kalau memperhatikan pasti bisa menjawab pertanyaan. Oke, waktu habis. Siapa kira-kira nilai tertinggi? Ibu beri 3 besar ya. 3 besar dari peringkat ketiga. Hadiahnya menyusul ya. Nanti ibu kirim pakai tiki. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Tiga besar. Siapakah itu? Peringkat 3. Siapakah? Anggun. Yang kedua, siapakah ini? Mungkin karena efek TikTokan tadi ya. Tridaya. Yang pertama untuk pertemuan kali ini, Rifki. Tumben loh sejarah dalam pelajaran Mayop, Rifki peringkat pertama. Baiklah, hari ini kita belajar tentang prosedur pencatatan penjualan pelunasan piutang. Kesimpulannya adalah penjualan itu apa tadi? Transaksi antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan terus apalagi penjualan ada penjualan kredit dan tunai. Kalau barangnya dikembalikan namanya retur. Untuk materi minggu depan,
kalian praktikum dan tolong video yang tadi Ibu bagikan di PPT itu dibuka, kalian tonton YouTube-nya. Besok kita aplikasikan di komputer. Ayo, ya. Jadi kalian besok praktikum langsung membuat data penjualan, mengentry jurnal sampai ke retur. Ya, tolong sebelum praktikum kalian menontonnya dan tolong siapkan langkah-langkah cara mengikutnya yang sudah kalian catat hari ini. Untuk hari ini Ibu rasa cukup dan kita akhiri materi hari ini dengan ucapan alhamdulillah bagi yang muslim dan puji Tuhan bagi yang non muslim. Dan untuk mengakhirinya kita berdoa. Silakan Imam pimpin doanya. Seluruhnya siap, gerak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat siang. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut sampai ketemu minggu depan praktikum. Jangan lupa pelajarin materi hari ini yang di video tutorial. Dan yang bagi yang laki-laki jangan lupa sholat Jumat. Oke, sampai ketemu minggu depan. Silakan meninggalkan kelas. Jangan lupa sampah-sampah